Hari ini masih masih ada yang belum speak up ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk hari ini untuk menyampaikan speak up-nya ya. Ada Bahtiar, ada Dwi Nur Aini, ada Hamdan Wafi, Vanessa, Wahyu ya. Silakan dipersiapkan dulu nanti. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibuka ya. Di situ sudah ada kuis untuk politik dan strategi nasional. Kaitannya dengan studi kasus ya. Ini saya cek sudah dari 25 sudah 18 ini yang submit ya. Silakan waktunya sampai jam 5. Jadi sudah saya open sampai dari jam 7 ya. Untuk yang tugas asal usul ya. Hari ini juga ini tugas asal usul ada ini Alvin ini belum ini ya. Hamdan juga ini Hamdan kemana ini kok wajahnya tidak kelihatan ini. Rafli Ilham juga. Kalau Hamdan masih aktif ya Hamdan ya? Sudah tidak aktif? Oh masih ya? Tidak kelihatan ini. Ya di situ sudah ada tugas asal usul ya, asal usul apa ini? Nama Indonesia dan asal usul bendera merah putih ya. Masih ingat nggak yang dibuat tadi? Yang menggunakan nama Indonesia pertama kali siapa itu? Kita ngobrol aja ya sore-sore sambil ngopi boleh. Ya. Siapa yang menggunakan nama Indonesia pertama kali itu? Si Logan, Pak. Si Logan, namanya si Logan. Saya lupa. Benar-benar. Ya. Sopo sendiri. Nanti kalau saya ambil nama depannya tok salah Wengko. Ya. Lengkapnya siapa? Nanti ujian bareng lengkap loh. Rano si Logan, si Upin, si siapa namanya? Yang lainnya ini saya kok ngobrol sendirian sama Farah ini nantinya ya. Lengkapnya siapa namanya? James Richardson Logan, Pak. James Richardson Logan. Dari mana tuh dia? Orang mana itu? Inggris, Pak. Inggris atau Skotlandia? Nanti kan saya tanya gitu, nanti begitu nanti saya tanya. Nanti kerjanya di mana, gitu kan bisa saja itu nantinya ya. Pertanyaan saya nanti ujian tanya Logan aja bisa macam-macam itu nantinya ya. Orang mana, kerja di mana, di negara apa gitu ya. Coba nanti dicek ya. Sebenarnya Logan itu ngambil punya siapa sih itu? Ngambil punya siapa itu? Sekarang diajak ngobrol bisa itu. Diambil sama Earl, Pak. EARL. Lengkapnya siapa? Di punya saya. Oh ini. Hah? Logan ngambil punyanya siapa itu sebenarnya? Istilah Indonesia itu. Yuk, dibuka begini. Ini ujian kok. George Samuel Winston. John Samuel Winston. Oh. Oh ya.
all-nya nggak usah pakai gini ya, oh biasa ya. Samuel Vincent All ya. Itu dia punya nama apa sih waktu itu? Terus dia ngambil apa itu? All itu punya apa? Istilah apa itu? Ada dua itu. Ada 2 pilihan nama, Pak, dari antara Indonesia sama Malayunesia, Pak. Nah, Melanesia. Si All ngambil Miliknya yang Melayunesia. ya, Terus nanti terus diambil yang diambil Logan dipilihnya sama Logan tuh si Indonesianya satunya yang dibuang, Pak. Indonesia ya, pakainya U ya. Iya, Pak. U terus disesuaikan dengan lidah Indonesia jadi Indonesia ya. Sekarang sudah berubah lagi ya Indonesia menurut ya ini ya. Itu prosesnya panjang gitu nantinya. Nah kalau orang pribumi pertama yang menggunakan nama Indonesia siapa itu? Orang pribumi. Kalau tidak ada, tidak lengkap berarti itu. Siapa pribumi Hajar pertama yang Dewantara, Pak. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pas Suwardi Suryaningrat. Sama orang ya, Pak? Oh, sama ya. Tak pikir nggak tahu nantinya. Soalnya nanti saya kalau nulisnya pilihannya Ki Hajar Dewantara nanti bingung kabeh. Tidak usah bingung ya, itu sama ya. Iya. Kalau Adolf Bastian itu siapa? Etnolog Jerman, Pak. Kok dihubungkan dengan nama Indonesia kenapa itu? Rupanya Dia nulis buku. Dia yang ngenalin, populerin nama Indonesia ke Jerman sama Eropa setahu saya, Pak. Iya, dia tuh hanya mempopulerkan, ya, bukan yang pertama kali. Banyak orang yang nulisnya Adolf Bastian ya. Sebenarnya dia hanya memperkenalkan dulu, memperkenalkan aja itu nama Indonesia yang pakai sudah di pertama kali Adolf Bastian ya. Kalau sebelum nama Indonesia dulu tuh kita disebut dengan apa sih? Dari berbagai negara itu kan macam-macam ya. Dari India nyebutnya beda. Apa saja sebutannya itu? Ya, sebutannya apa ya? Sebelum jadi Indonesia itu kita dulu disebut apa itu? Banyak sebutannya itu. Contohnya apa? Kalau orang Belanda nyebutnya apa itu? Apa? Sebutannya apa? Kalau orang Belanda, orang India, orang Jepang, orang Cina itu nyebutnya masing-masing itu. Apa sebutannya? India Belanda, Pak. Apa, Tung? India Belanda. India Belanda, Belanda ya yang nyebut. India, kalau dari Jepang siapa yang nyebut? Nyebutnya apa? Sebutan Indonesia. Indo. Indo. Cina? Nanhai. Nanhai. India? Dwi Pantara. Dwi Pantara ya. Coba itu yang tidak ada berarti tidak lengkap di situ ya. Itu prosesnya ternyata cukup panjang ini ya. Minggu kemarin kita ngobrol ini tidak nyambung ya. Sekarang sudah nyambung, sudah bisa diajak cerita. Itu kuncinya cuma baca itu ya. Sekarang kenapa kita pakai merah putih? Itu inspirasinya dari mana atau itu? Kenapa tidak merah sama hijau, apa polkadot, apa itu ya? Kenapa kok pakai merah putih? Yang menginspirasi itu siapa itu? Atau yang
Dari mana itu inspirasinya itu? Yuk dibuka itu materimu. Yang bendera. Dari mana saja itu? Majapahit salah satunya. Waktu itu apa tuh? Umbul-umbul ya? Apa itu namanya? Namanya apa itu? Di Majapahit itu? Simbol apa itu? Atau umbul-umbul apa itu? Ini yang lain mana nih? Ya, di Majapahit salah satunya. Itu namanya apa di waktu itu Majapahit? Kok di menginspirasi waktu itu apa? Umbul-umbul atau apa itu? Namanya apa itu? Umbul-umbul abang putih, Pak. Abang putih. Sebutannya enggak abang putih sih itu? Iya, Pak, abang putih. Izin menjawab, Pak. Nah, Panji. apa sih? Panjinya lah ya, panjinya abang putih gitu juga. Iya, Pak. Ya, abang putih ya. Ada yang nyebut getah getih juga itu ya. Selain Majapahit, memang ada lagi? Sisingamangaraja. Sisingamangaraja dari mana tuh itu? Kerajaan apa tuh itu? Ya, itu rajanya itu ya. Ya wes Sisingamangaraja dah wes ya. Nantinya ditanya kerajaannya bingung mana ya. Waktu itu apa Sisingamangaraja? Menggunakan apa itu? Simbol juga, panji-panji juga. Namanya apa? Ada sebutannya enggak? Kalian tinggal baca aja kok angel ya. Kecuali kalau belum pernah ya. Ini kan sudah dikumpulkan, sudah ditulis, sudah disubmit, kan tinggal baca. Harusnya cek cepet gitu ya. Ini kok koyok mikir meneh ya, garap meneh ya. Kayaknya kalian yang menemukan gitu susah men ya nanti kan tinggal baca itu. Ya wes Sisingamangaraja sudah, selain Sisingamangaraja. Ujian nggak keluar, gue bingung ya nantinya ya. Majapahit, Sisingamangaraja. Terus mana kerajaan mana lagi yang menginspirasi? Bugis Bone. Aceh, oke. Apalagi selain Aceh? Banyak menggunakan simbol-simbol warna merah dan putih. Apalagi? Bugis Bone, Pak. Bugis Bone, juga merah putih. Apalagi? Perang Diponegoro. Berapa tuh tahun berapa tuh? Perang Diponegoro itu tahun berapa sampai berapa? Wah, itu bangetan ya kalau nggak hafal ya. Itu populer itu nantinya ya. Berarti intinya apa sih? Berarti kan bendera merah putih itu intinya terinspirasi dari nenek moyang kita, kerajaan-kerajaan kita. Banyak yang menggunakan warna merah dan warna putih sebagai simbolnya di situ ya. Dan kita menggunakan warna merah putih itu ya karena terinspirasi dari nenek moyang kita ya. Paling tidak sudah tahu ya ceritanya ya kalau ditanya ya. Jangan hanya nenek merah itu berani, putih suci gitu kan. Batasanmu kan itu tak itu nantinya ya. Sampai dengan masa perjuangan segala macam ya, mau direbut oleh Jepang ya, waktu dikibarkan pertama, terus kemudian yang jahit siapa? Yang jahit siapa? Bendera merah putih, bendera pusaka. Mawati. Yang ngerek siapa?
Kemarin udah kayaknya. Yang ngerek bendera siapa namanya? Suhud dan Latif Indraningrat. Wes itu sudah dibaca lagi ya. Kalau enggak sudah diajak bisa diajak ngobrol kalian ya. Minggu kemarin diajak ngobrol enggak bisa kaitannya dengan merah putih dan nama Indonesia. Ternyata sejarahnya cukup panjang ya. Merah putih juga nama Indonesia ya. Nama Indonesia sudah di menggunakan melewati sejarah yang cukup panjang, tapi orang Indonesia nulis Indonesia saja kan Indonesia gitu nantinya ya, Indonesia. Padahal Indonesia sudah disesuaikan dengan lidah ya, tapi sekarang jadi lidah kita tuh mangel ya, Indonesia gitu nantinya ya. Ya oke ya, itu paling tidak riwayatnya sudah bisa kalian minimal sudah pernah membaca, besok-besok kalau ditanyakan bisa cerita lagi gitu ya. Sama dengan yang menemukan Garuda Pancasila siapa? Masih ingat? Garuda Pancasila siapa? Ya. Yang menciptakan gambar Garuda Pancasila siapa? Duh, kok lali ya? Siapa itu? Lupa. Allahu Akbar. Coba kok lali kabeh iki. Hah? Siapa? Dadak searching meneh. Browsing lagi. Itu sering keluar Sultan. Ya? Sultan Hamid II, Pak. Iya tuh yo, itu jawabnya langsung sak detik metu, rasa ngenteni 10 menit ya. Sultan Hamid II ketemu Adolf Bastian. Nanti saya kalau ujian itu saya mungkin hanya menyebut satu nama, terus kalian minta diceritakan itu, ya. Kalau saya menyebut Adolf Bastian itu siapa, Jos Samuel Vincent itu siapa, Hogan itu siapa, terus kemudian Sultan Hamid II itu siapa, Suwardi Suryaningrat itu siapa, kan gitu aja. Tambahin lagi nanti Susi Pujiastuti itu siapa, kan bisa saja ya. Yang penting kalian sering banyak baca itu, intinya seperti itu nantinya ya. Terus kemudian hari ini kasus politik dan strategi nasional itu ya. Ini saya sudah mulai masuk ke kisi-kisi ya, karena kita tinggal 3 pertemuan ya. Saya minta di situ kalian mencari kaitannya dengan strategi Indonesia, strategi yang kaitannya dengan luar ya, ikut serta ketertiban dunia, kaitannya dengan bentuk peranan Indonesia dalam dunia internasional. Ini contohnya apa yang sudah itu? Kalian sudah ada yang buat? Farah apa, Far? Kamu ngambil contoh apa itu, Far? KAA. Itu sekarang KAA masih ada enggak sih? Itu dulu banget ya sejarah itu nantinya ya kok sing diambilnya zaman biyen, ada enggak yang lebih hangat ya? Sekarang non blok juga enggak ada ya. Dulu ada blok barat, blok timur, sekarang enggak ada lagi. Ya. Kalau yang update mungkin ada yang terbaru yang memberi contoh ini dari yang sudah submit. Nah, kalau KAA itu kan sudah lama itu ya. Yang terbaru ada yang ngangkat apa sak kelas KAA semua ini. Ya. Apa ini contohnya yang sudah diangkat itu? Kaitannya dengan keaktifan kita di dunia internasional. Ini mana ini orangnya nih? Oh, udah ada semua ini. Barangkali yang kalian sampaikan itu nanti saya jadikan materi soal keluar ujian kan bisa saja itu. Ya.
loh. Saya tuh kadang-kadang soal itu terinspirasi dari jawaban kalian, dari pertanyaan kalian ya. Ini orangnya mana ini? Apa contohnya tadi? Tinggal dibaca aja kok di sini. Kalau dari saya Pak itu kasusnya kayak sebenarnya udah lama udah nggak terjadi lagi. Jadi ya sama kayak Farah juga. Jadi bukan yang sekarang-sekarang ini masih ada Pak. Jawaban apa wih? Apa jawabanmu ini apa? Berarti kasusnya apa? Jawabnya itu konferensi Kolombo sama Bogor Pak. Bogor Dan Kolombo. Kolombo ya udah lama. Enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa ya. Cuma kalian kan harus sekarang kan generasi update kan di situ nantinya ya. Paling tidak kan itu yang terbaru kan bisa saja itu boleh, itu KAA boleh, ya Provinsi Bogor ya boleh. Yang lainnya apa? Ada yang mungkin terbaru ini boleh, itu kan salah satu bentuk keaktifan kita ya. Tidak harus terjadi terus kan? Pernah terjadi ya. Ada lagi mungkin? Kalau dari saya bukan yang paling baru banget sih Pak, kayak baru beberapa bulan yang lalu yang sempat itu masalah yang di Palestina yang yang makin naik-naiknya, itu kan Indonesia mengirim pasukan kontingen Garuda Indonesia ke situ Pak buat membantu mengamankan kayak gitu Pak. Pasukan Garuda dikirim kemana? Kalau yang pas itu tuh dikirim di perbatasan itu Pak, antara Palestina sama sama Israelnya. Ya, pasukan Garuda sudah beberapa kali ya, pasukan Garuda beberapa gitu kan ada juga di situ ya. Oke, yang lain lagi mungkin. Ada lagi mungkin? Yang terbaru lagi, paling baru. Ada enggak yang paling baru, paling hangat? Tuh, barangkali ada yang angkat kan kita bisa tahu itu. Ini hati-hati ya, besok kalau saya ujian itu biasanya kalau saya minta studi kasus itu biasanya saya minta yang dalam kurun waktu 1 tahun biasanya. 1 tahun atau 2 tahun ya, jadi 2001 sampai 2002 atau 2020 sampai 2002 itu harus paham ya. Nek kalian nanti terlalu jauh ke flashback ke belakang, nggak update lagi itu nantinya ya. Makanya nanti diusahakan yang terbaru. Ada mungkin yang terbaru di sini. Ini saya sekedar, ini sudah kisi-kisi lagi toh di sini. Ya, berarti persiapkan ada studi kasus yang masih hangat terbaru dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ya. Setahun biasanya saya kalau suruh mencari kasus di situ nantinya ya. Ini kaitannya dengan strategi nasional. Strategi itu kan selalu berubah ya. Dulu kita enggak ada yang namanya Merdeka belajar kan itu yang terbaru. Maksud kita masih wajib belajar 9 tahun kan itu sudah lama banget. Ada sekolah bersandar internasional itu sudah lama, sudah hilang ya. Yang terbaru apa strategi kita itu kan seperti itu. Hari ini kalian harus punya strategi yang terbaru ini dalam kurun waktu yang ini mau mencapai apa ya harus diupdate lagi di situ nantinya ya. Paling tidak itu harus diperbarui, bisa saja kan strategi berubah di situ nantinya. Tidak ada yang terbaru ini, yang ini cuma ini pasukan Garuda aja tadi dari bintang tadi. Ada yang terbaru? Dan kayaknya isinya KA semua itu nantinya ya. Asia Afrika tahun berapa sih itu? KA. Konferensi Asia Afrika tahun berapa itu? Mentok itu. Berapa Far? 5.
di Bandung ya, 55 ada, 60 ada, 70-an ada, 80-an ada, 90-an ada, 2000-an ya ada, 2020 itu ya ada juga di situ ya. Silahkan nanti kalian cek lagi di situ ya. Barangkali kalau saya sudah ngomong di sini kalian cari keluar di usia ya syukur ya di situ ya. Jadi tahu yang terbaru di situ ya. Ya itu kira-kira sedikit gambaran mereview saja materi tentang asal-usul plus politik dan strategi nasional ya. Setelah ini sebenarnya kita akan masuk ke materi bela negara sebagai tambahan ya. Tapi hari ini saya kasih kesempatan dulu untuk yang ingin presentasi, paling tidak menyelesaikan speak up dulu di situ ya. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan dulu sebelum saya kasih panggungnya ke yang presentasi sekitar. Yes, ada aman ya di situ. Kalau yang paling enak itu nyimak, diam, itu tutup gitu nantinya ya. Ya silakan siapa yang mau mengawali dulu ini yang belum presentasi silakan. Yang ingin menyampaikan yang pertama. Tidak ada ini yang pertama ini. Oh, yang terakhir. Coba silakan ini. Ini saya tidak akan nunjuk ya. Silakan kalau pengen. Kalau tidak pengen ya tidak apa-apa ya. Saya close, saya anggap tidak mau presentasi pokoknya nanti ya. Maaf, siapa aja ya Pak? Nah siapa di sini yang merasa belum aja? Kayaknya tadi saya kepanggil, tapi dulu udah presentasi Pak. Oh, Binora ini sudah ya? Iya, Sudah. Iya, Sudah, makasih Pak. sudah. Jadi saya manggil Dwi ya? Iya. Oh, berarti keliru ya. Yang belum aja, yang belum. Ini sudah saya panggil itu ya. Ayo, udah cepat, udah bar gitu loh ya nantinya. Enggak. Ini yang belum submit. Oh, kalau Rafli sudah tidak ada ya, Rafli. Ya, siapa? Silakan ya sudah. Yang sudah siap. Sudah saya menyebut siapa? Nggak ada? Siapa sih ini? Dan tidak ada ya. Vanessa itu masih asli enggak sih? Vanessa? Masih ya? Orangnya enggak ada. Ini rada aneh nih kelasmu ini ya. Burung tapi menang baik itu nanti. Atau memang enggak pengen presentasi? Atau belum siap atau apa itu?
Ya, oke. Kalau tidak ada yang ingin mengawali atau presentasi, ya, saya nggak tahu yang sudah saya sampaikan itu sudah atau belum. Yang jelas kalau belum ya, saya anggap ini belum presentasi, kecuali diklarifikasi, ya. Saya masih kasih kesempatan kalau pengen nanti sebelum saya closing, saya ujian masih ada, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi jangan harap bijinya api ya nantinya, ya. Walaupun enggak lulus harus siap nantinya, ya. Karena konsekuensi di situ, ya. Saya tidak akan menyebut nama lagi, tadi sudah saya sebutkan, ya. Kalau tidak merasa ya sudah, ya. Tapi konsekuensinya jelas ya, nanti kalau enggak lulus atau nilainya kurang atau jelek ya harus diterima ya. Itu ya, kira-kira saya kira itu dulu untuk hari ini. Saya berharap kalian menyelesaikan tugas. Kalau ini Raffi memang sudah tidak ada ya, Raffi ya? Iya Pak, sudah Ada selesai. Pak. Ya. Kalau Hamdam Yuwafi itu masih aktif ya, tapi enggak muncul ya? Enggak ya? Masih Pak, Hamdan Pak. Aktif Masih, Pak. Tadi katanya sakit Pak Hamdan Pak. Ya, silahkan nanti dikasih tahu aja supaya nanti yang tugas-tugas kurang, yang belum presentasi silahkan presentasi. Kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi konsekuensinya harus bisa diterima ya. Enggak lulus DO silahkan di situ nantinya. Ya, saya sudah kasih kesempatan ini ya. Kalau nanti nilainya minimal C metune D, ya silahkan di situ nantinya ya. Atau enggak lulus sama sekali silahkan. Saya sudah kasih kesempatan ya. Itu aja sih. Kalau saya sekarang mau fokus yang niat-niat aja ya, yang semangat aja ya. Kesel ngurusi sing ra niat itu nantinya ya. Sudah dikasih kesempatan enggak ya. Ini orang gawe tugas ini juga saya masih cek ada beberapa yang tidak submit di situ ya. Silahkan diselesaikan, disusulkan ya. Dan nilainya api. Kesempatannya masih 3 minggu lagi ya. Kita sudah minggu 15, paling enggak minggu 16, 17, 18 sudah selesai ya sebelum entes ya. Entes kalian besok insya Allah tanggal 7 Februari ya. Dan itu offline ya. Ujiannya tatap muka ya, berarti ke kampus itu nantinya ya. Kalau saya senangnya online aja itu ya, nantinya garap neng omah, mbok sak karepmu ya, kalian garap sendiri atau cari wangsit atau apa. Yang penting kalau saya nilai kejujuran itu saya tanamkan ya. Tapi kalau offline ya silakan nanti ya diawasi segala macam. Kalau saya justru dari dari kalian nanti bisa menentukan nilainya berkah atau enggak itu nantinya ya. Ya, jadi nanti sudah dikasih tahu kalau nanti offline. Sudah Pak. Sudah ya, berarti sudah siap kampus semua ya. Tanggal 7, 2 minggu lah di situ nantinya ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan kalau yang belum nanti disampaikan ke teman-temannya. Kalau pengen dapat nilai ya silakan dipresentasikan, atau kalau ada yang kurang silakan disusulkan, itu disubmitkan itu nantinya ya, semua tugas yang belum di situ ya. Saya selalu mengupdate tugas kalian yang masih kurang, yang terlambat ya, yang masih belum belum presentasi atau belum mengerjakan tugas, silahkan nanti masih ada kesempatan ya, paling tidak 3 minggu ini diselesaikan di situ. Ada yang mau sampaikan? Oke, kalau tidak ada cukup ya untuk hari ini. Saya kira itu dulu ya. Kita kuliah sore itu santai aja ya di situ ya. Tidak usah ya, materi sudah ada di situ. Besok bisa kita akan masuk ke materi bela negara. Saya berikan materi bela negara. Setelah itu nanti masuk ke evaluasi ya, evaluasi. Atau kalau saya lebih suka ujiannya itu saya percepat gitu nantinya ya. Tapi secara online itu nantinya ya. Tapi lihat situasi aja lah gitu ya. Dan kayak online nanti kalau harus ke kampus absen tok rapopo itu nantinya ya. Oke, kalian senang offline apa online? Online Pak. Yakin? Apa suka tantangan mau ke kampus gitu nantinya? Online Pak, online. Online. Ya nanti saya pertimbangkan, soalnya di kampus itu tidak boleh online ya nantinya ya, kalau kampus. Tapi kalau nanti sebelum itu ya saya anggap sebagai prates atau biar nanti saya sebagai mahasiswa ya sebenarnya kepingin online ya. Saya pun enak nanti tidak usah ngoreksi kalau online itu nanti. Jadi
Ya, saya kira itu dulu ya. Terima kasih masukannya. Kalau mau online nanti saya pertimbangkan itu nantinya ya. Kalau memang boleh ya nanti kita online ya. Oke, kalau ada yang mau sampaikan atau ditanyakan sebelum saya tutup dulu untuk hari ini. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada kita dokumentasikan dulu hari ini. Ini kok masih viral ya, No Way Home ya nantinya ya, Ring ya nantinya ya. Apa filmnya api toh nantinya itu Spider-Man itu kayak gitu ya kayak. Bagus ya? Bagus Pak. Bagus ceritanya atau bagus actionnya atau bagus apa nih itu? Ceritanya atau actionnya? Ceritanya bagus Pak. Bikin nostalgia. Saya tak ngerti yang TV sih ya nantinya ya. Biasanya kan di TV itu ya. Ya oke. Silakan kita dokumentasikan dulu untuk pertemuan hari ini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga semua diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.